Bagi Zeus, kata, musuh kuat, seperti masa lalu yang jauh yang tidak bisa disentuh. Setelah tersapu berulang kali selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada kenangan samar yang tersisa, dan Zeus masih dapat secara samar menemukan sedikit ingatan yang relevan. Itu karena takut pada yang kuat, tetapi sekarang, Zeus tidak memiliki ide seperti itu, dan bahkan tidak memiliki ide. Namun setelah menjadi dewa utama, Zeus tidak pernah mengalami perasaan ini lagi. Dia kuat, terlalu kuat untuk kagum pada siapapun. Dia sangat kuat, begitu kuat sehingga ketika dia melambaikan tangannya, banyak orang yang menyembah dan menggigil. Sekarang, Feng Tianxing mengirimkan kata, musuh kuat, kepadanya lagi, sehingga ingatan yang telah lama dikubur oleh Zeus diam-diam muncul. Jelas, tidak ada cara bagi semua orang yang hadir untuk melakukan ini. Yah, tunggu Apollo datang dan menduduki kembali kuil, lalu temukan seseorang untuk mengisi posisi dewa-dewa. Dengan cara ini bukan kegagalan, tetapi tidak terlalu tampan. Setelah memastikan bahwa Feng Tianxing adalah musuh yang tangguh, pemikiran Zeus segera berubah. Dia berhenti memikirkan ide bodoh untuk mengalahkan Feng Tianxing dalam 20 hari. Dia membutuhkan pertempuran yang lebih hati-hati dan penuh perhatian untuk mengalahkan Feng Tianxing. Dengan pemikiran ini, Zeus memulai rencana selama beberapa hari di kuil Apollo, Dewa Cahaya. Dia membutuhkan lebih banyak hal, dan dia membutuhkan potongan dan rencana yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, di mata Zeus, hal-hal inilah yang perlu dia tangani dan rencanakan. Dewa utama juga berhati-hati dalam membuat rencana, tetapi mereka sekarang fokus pada Feng Tianxing. Dalam rencana Zeus, mereka tidak sadar. Saat mereka berdiskusi, seorang wanita dengan pakaian compang camping berada di pintu masuk kuil, dengan hati-hati melakukan salat, mengemis makanan dan sejenisnya. Orang-orang seperti itu sangat umum sehingga mereka melihat banyak orang setiap hari. Dan para dewa utama tidak terlalu memperhatikan, dan membuka gudang Apollo, Dewa Cahaya, untuk membagikan makanan dan hal-hal lain. Ini masalah Apollo, Dewa Cahaya, dan mereka tidak mau berpartisipasi. Sebaliknya, makanan tidak dikumpulkan di sini. Wanita itu menundukkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Saya ingin mencari tahu tentang suami saya. Saya ingin tahu apakah orang dewasa di dalam bisa membantu. Saya pikir suami saya juga melakukan yang terbaik untuk kuil. Tetapi bagaimana Anda tahu bahwa tiba-tiba tidak ada kontak, dan kemudian Tuan Cahaya membantai saya, memberitahu saya bahwa pria kesepian ini tidak memiliki dukungan. Apa yang bisa saya lakukan? Lakukan di masa depan. Saat dia berbicara, wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyeka air matanya dengan tangannya, tampak sedih. Orang percaya itu pada awalnya sedikit tidak sabar, tetapi ketika dia melihat wanita seperti ini, dia merasa sedikit tak tertahankan di dalam hatinya. Pertama-tama, suaminya dan orang-orang percaya ini memiliki identitas yang sama, dan meskipun wanita itu menangis, dia hanya menangis dengan suara rendah, tidak menangis, dan perilakunya juga sesuai aturan, yang dengan mudah mengingatkan mereka pada anggota keluarga mereka sendiri. Tanpa sadar, suara itu sedikit melunak. Jangan menangis, mari istirahat di sini sebentar. Beberapa orang dewasa sedang mendiskusikan bagaimana cara mengalahkan penguasa cahaya. Akan selalu ada waktu. Tuan Apollo belum kembali. Diperkirakan kamu harus menunggu di sini untuk sementara. Sudah, karena itu, orang-orang beriman membagikan beberapa makanan yang mereka bawa kepada wanita itu. Dan setelah ragu sejenak, wanita itu mengambil makanan itu dan melahapnya. Adegan seperti itu membuat hati sekelompok orang beriman sedikit masam. Sebelum dia menyadarinya, dia menjadi semakin tidak siap untuk wanita ini. Jadi dia membiarkannya tinggal di dalam gerbang kuil, hanya menunggunya menemukan tempat untuk beristirahat setelah pergantian penjaga. Hanya saja, tidak ada yang pernah berpikir bahwa orang yang menelan makanan yang sulit ditelan di depan mereka adalah Lin Bai, salah satu tangan kanan Feng Tianxing. Ketegangan dari 10 tahun pertempuran ini telah memungkinkan Lin Bai untuk mengubah identitasnya dalam berbagai penyamaran dengan tenang. Dan metodenya untuk menanyakan informasi bukan lagi bujukannya, tetapi membiarkan orang-orang ini berinisiatif untuk angkat bicara. Setelah secara diam-diam mengirimkan informasi di kuil ke Feng Tianxing, Lin Bai melihat ke kuil yang megah melalui rambutnya yang acak-acakan. Tempat yang bagus. Lin Bai menghela nafas dalam hati. Tempat ini sangat bagus. Lingkungannya terbuka dan medannya murah hati. Betapa baiknya membiarkan Zhao Wuling secara langsung datang untuk berlindung dengan senjata. Selama koordinatnya cukup akurat, akan ada gelombang penggosokan tanah. Lin Bai menjelaskan situasinya kepada Feng Tianxing, dan Feng Tianxing sedang berada di kuil Athena saat ini, mengenakan topeng, mengobrol dengan Athena satu demi satu. Aku di sini bukan untuk menghindari kesulitan sementara. Pria itu Zeus telah mengirim dirinya sendiri, di mana aku akan menjadi tangguh. Aku bukan orang bodoh. Athena sedikit tersenyum dan memandang Feng Tianxing dari atas ke bawah. Aku merasa kamu harus bisa melawan Zeus. Setidaknya kamu harus memiliki peluang 40% untuk menang. Jika tidak dengan temperamenmu saat ini, sama sekali tidak mungkin membuat keputusan seperti itu.
Feng Tianxing meletakkan cangkir teh di atas meja dan menghela nafas dengan sungguh-sungguh. Siapa tahu, sekarang Feng Tianxing telah menentukan celah kekuatan antara dirinya dan Zeus. Satu-satunya hal yang dapat dia pastikan adalah 30% peluang untuk bertahan hidup dan 20% peluang untuk menang. Tidak hanya kekuatan Zeus yang menakutkan, mengobrak-abrik ruang, dan membawa sekelompok besar orang melintasi ruang yang panjang ini untuk membunuh mereka, tetapi juga para dewa utama itu. Wabah Hades menyebar begitu cepat sehingga bisa dikatakan sebagai cara mudah untuk menghancurkan yayasan, dan Feng Tianxing belum memahami kuncinya. Jika dia ingin menetapkan kembali aturan, Feng Tianxing harus menunjukkan lebih banyak kekuatan dan menunjukkan apa yang harus dia hadapi. Peluang menang terlalu rendah. Dengan peluang menang 20%, Feng Tianxing tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mencoba di masa lalu. Tapi sekarang, Feng Tianxing harus mencoba. Sepertinya ada nyala api di hatinya, membuat dia mengulanginya lagi dan lagi. Keberangkatan dari yang stabil, memilih garis ofensif yang lebih keras. Athena memperkirakan bahwa semua rencana dan pengaturanku akan dibatalkan kali ini. Aku tidak memiliki keuntungan dalam tarik-menarik dengan Zeus. Diperkirakan aku akan menemukan waktu untuk melakukan serangan balik, dan keberhasilan atau kegagalan akan terjadi. Ditentukan dalam satu gerakan. Athena memandang Feng Tianxing dengan curiga. Untuk apa kamu terburu-buru? Apakah ada sesuatu yang membuatmu kesal akhir-akhir ini? Serangan berisiko seperti itu bukanlah kebiasaanmu. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengulurkan telapak tangannya, melihat garis di atasnya, dan menghela nafas. Mungkin aku ingin kembali untuk melihat beberapa orang. Aku khawatir aku akan kembali terlambat. Ini bukan petualangan. Lagi pula, aku masih punya peluang bagus untuk menang, jadi aku tidak akan mati. Athena memberi Feng Tianxing tatapan tidak puas. Lupakan saja, saya tidak akan banyak bicara dengan Anda. Saya akan memberi Anda dua pilihan sekarang. Atau Anda dapat mengikuti saya sekarang, tangani masalah ini dengan baik, dan lakukan selangkah demi selangkah. Anda telah menunggu lebih dari 10 tahun. Tidak ada pun perbedaan dalam 1 atau 2 tahun. Feng Tianxing mengangguk dan tiba-tiba menatap Athena. Bagaimana dengan serangan besok?